Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan telaah artikel jurnal internasional ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kartono dan Bapak Mulyono selaku pengampu mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai telaah jurnal internasional pada benua Amerika. Ini merupakan telaah artikel jurnal internasional yang terindeks Scopus yang keempat. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Untuk sebelumnya, saya akan mencoba menyampaikan lagi mengenai gagasan judul disertasi saya yang ada kaitannya dengan etnomatematika yang dipadukan dengan berpikir kritis matematis. Karena pada kesempatan kali ini, pada telaah jurnal internasional, saya akan menyampaikan perlunya culture atau kebudayaan yang berkaitan dengan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa mengenai hasil belajar yang dapat mempengaruhi jika diketahui kebudayaan siswa tersebut. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang rencana saya angkat dari judul disertasi ini berpikir kritis matematis dengan perpaduan etnomatematika Gusigang. Yang rumusan masalahnya yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan etnomatematika, kemudian bagaimana pembelajaran matematika kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan etnomatematika, yang selanjutnya bagaimana implementasi kemampuan berpikir kritis matematis perpaduan etnomatematika dalam kegiatan belajar mengajar di SMK. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan etnomatematika efektif dalam kegiatan belajar mengajar KBM atau KBM di SMK. Untuk selanjutnya, telaah jurnal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada benua Amerika yang berjudul Connecting Universal Design for Learning with Culture Responsive Teaching yang dibuat oleh Laura Giren dan Christine Anderson. Di sini pada jurnal ini pada Education and Urban Society terindeks Scopus pada Q1, kita dapat melihatnya di sini pada Q1 jurnal pendidikan. Saya ambil dari Skimago. Pada pendahuluannya ada yang disampaikan oleh Banks tahun 96. Faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, dan bahasa sangat mempengaruhi pemikiran, nilai, dan kepercayaan dan perilaku siswa. Di sini pada pendahuluan menyampaikan bahwa ras atau kebudayaan pada sosial siswa itu sangat berpengaruh pada perilaku siswa. Mungkin perilaku ini dikaitkan dengan pola pada pembelajaran khususnya pada matematika. Untuk selanjutnya pada pendapat dari Steele pendahuluan itu berbicara bahwa diferensiasi ketidaksesuaian antara pengajaran, bahan, dan penilaian dapat terjadi ketika guru menyadari bagaimana budaya mempengaruhi siswa di kelas, sehingga kebudayaan daerah tertentu dapat berpengaruh juga dalam pelaksanaan penilaian di dalam kelas, bagaimana guru menyampaikan materi agar sesuai dengan budaya siswa yang ada, sehingga dalam proses pembelajaran akan lebih maksimal dan saling melengkapi antara guru dan siswa, dapat mempunyai kesinambungan yang lebih baik. Pada pendahuluan ada pendapat Hammond tahun 2015 yang menunjukkan kesadaran menyangkut pemahaman budaya dalam masyarakat termasuk tingkat budaya dan konteks sosial politik, ras, dan budaya.
di sini bahwa pemahaman budaya sangat berpengaruh di dalam masyarakat secara keseluruhan. Mungkin pada siswa juga berpengaruh terhadap karakter siswa, sehingga karakter itu membentuk pola berpikir siswa yang berpengaruh terhadap pembelajaran pada matematika. Pada pendapat yang selanjutnya dari Richard Burns tahun 2004, Village dan Lucas tahun 2002, yang menjelaskan bahwa kesadaran juga menyangkut pengetahuan guru tentang pengalaman budaya pribadi mereka, perspektif dan bias-bias, maksudnya di sini yaitu bercabang, sehingga di kalangan guru juga diwajibkan atau diberikan pengetahuan budaya pada diri guru sendiri, budaya yang berlaku di kalangan siswa itu seperti apa, sehingga terciptalah perspektif pembelajaran yang sangat maksimal. Di sini pada pendapat Ladson Billings tahun 1995 menggambarkan bahwa komponen-komponen kesadaran ini sebagai kompetensi budaya dan kesadaran kritis, sehingga dari budaya yang ada itu memberikan kesadaran secara individu pribadi masing-masing, sehingga menimbulkan kompetensi secara budaya yang ada, dan kesadaran kritis itu mempunyai jiwa pemikiran yang sangat bagus dalam menanggapi situasi tertentu, sehingga budaya dapat berpengaruh pada karakter siswa. Mungkin di sini saya akan mengaitkan dengan karakter dalam berpikir kritis terhadap matematika. Kerangka kerja pedagogis yang dirancang untuk mengatasi kesulitan siswa pada artikel ini yaitu dibuat desain dua, yaitu desain universal untuk pembelajaran atau universal design learning, dan digabungkan dengan pengajaran yang responsif secara budaya atau culture responsive teaching. Ini merupakan penggabungan dari dua metode ini untuk memberikan jalan keluar terhadap kesulitan siswa dalam belajar. Mungkin salah satunya saya akan mengambil mengenai culture responsive teaching, bagaimana guru harus mengajar pada kelas budaya tertentu sehingga mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Pada Universal Design Learning memiliki 3 prinsip yang memandu implementasi guru dari pendapat Ross and Meyer tahun 2002. Di sini ada 3 desain yang dimaksud, yaitu menyediakan banyak cara representasi, menyediakan berbagai cara dan ekspresi, menyediakan berbagai cara keterlibatan. Nah, dari pendapat Ross and Meyer ini, implementasi untuk memandu guru sangat baik pendapatnya, karena kita dapat melihat dari 3 dimensi yang disampaikan ini, dari menyediakan banyak cara representasi, yaitu memberikan ekspresi kepada siswa, bagaimana cara berpikirnya, cara pola pikirnya seperti apa, dan setelah mendapatkan cara berpikirnya seperti apa, dia akan mengetahui cara menyelesaikannya seperti apa. Dan kemudian setelah itu kita dapat membuat keterlibatan antara siswa satu dan yang lainnya, mungkin dipadukan dengan kelompok agar mempunyai satu ide pemahaman yang sama dalam berpikir sesuai dengan kebudayaan yang ada. Kemudian dari pendapat Village Lucas tahun 2002 menunjukkan bahwa berbagai tingkat kesadaran diperlukan agar guru menjadi responsif secara budaya. Ini termasuk pengetahuan tentang kemampuan siswa, bagaimana lingkungan belajar harus dibangun dari kemampuan siswa, dan bagaimana membawa perubahan dalam sistem sekolah. Sehingga di sini ditekankan bahwa responsif budaya itu sangat diperlukan untuk membangun kemampuan siswa, sehingga membentuk lingkungan belajar yang homogen, yang nyaman bagi siswa, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu prestasi belajar siswa yang maksimal dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika, bagaimana cara berpikir kritis. Kemudian pada pendapat Hammond tahun 2015, bagaimana yaitu mengembangkan pandangan tentang pendidikan yang relevan secara budaya yang
mensintesis semua konsep dari tema dari penelitian berbasis pedagogi dalam pembelajaran. Dalam budaya juga itu kita dapat mengetahui pendapat dari Hamon yang sebelumnya sudah melakukan penelitian bahwa dari budaya yang ada dari siswa tersebut dapat kita lihat penilaian secara pedagogi dalam pembelajarannya, sehingga di sini pembelajaran dengan dasar budaya itu sangat mendasar, kemudian menghasilkan proses pembelajaran yang bagus sehingga menghasilkan prestasi belajar siswa yang sangat memuaskan. Kemudian pada pendapat Aronson tahun 2016 yang mencatat bahwa pendidikan yang relevan secara budaya termasuk harapan tinggi untuk setiap pelajar. Nah, di sini bahwa dari pendapat Aronson dapat kita ketahui setiap pelajar itu menginginkan pembelajaran sesuai dengan kebudayaan yang mereka alami di kehidupannya. Mungkin dia akan memahami contoh-contoh secara matematika dalam konteks budaya itu seperti apa, kaitannya budaya itu dalam matematika itu aplikasinya gimana, sehingga dimudahkan siswa untuk membuat pola pikir yang kritis terhadap matematika sehingga tidak mendapatkan kesulitan dalam belajar matematika. Pada Culture Responsive Teaching (CRT) itu ada 4 aspek dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini ada kesadaran atau pemahaman budaya, kemudian pembelajaran berkelompok, pemrosesan informasi, kemudian lingkungan belajar. Di sini dapat kita ketahui bahwa budaya itu pengaruh utama, sehingga di awal Culture Responsive Teaching ini budaya sangat berpengaruh. Kemudian dari pengaruh budaya itu dapat dibuat dalam pembelajaran berkelompok sehingga membuat siswa menjadi aktif bisa berdiskusi antar kelompok atau di dalam kelompok itu, kemudian bisa difasilitasi dengan guru, bisa membuat informasi yang ada dari pengalaman dari sekitar budaya itu, sehingga membentuk lingkungan belajar yang sangat homogen, sehingga membuat kenyamanan pada siswa dalam menerima atau mengetahui informasi mengenai berkaitan dengan matematika. Dari manfaat pembelajaran Universal Design Learning dan Culture Responsive Teaching itu dapat kita ketahui secara bersama-sama, yaitu dari pendapat Doran tahun 2015 dan Pisa et al., yaitu memberikan kesempatan untuk kolaborasi dan pengajaran timbal balik untuk meningkatkan penggunaan bahasa lisan siswa, kelancaran dan pemahaman. Ini dari pendapat Doran yang dikuatkan mungkin secara bahasa juga akan memberikan pengajaran timbal balik, yaitu dua arah, two-way communication, sehingga menimbulkan pembelajaran yang sangat bagus di antara siswa dengan guru sebagai fasilitas yang ada. Selain itu, guru juga harus memahami kebudayaan yang ada untuk melengkapi kegiatan pembelajaran yang sangat maksimal. Kemudian pada pendapat Felix dan Lucas tahun 2002 menggunakan contoh dan analogi dari kehidupan siswa itu diambil dari kebudayaan yang ada, kemudian diberikan contoh-contoh sehingga siswa itu dalam berpikirnya bisa maksimal dalam menerima contoh-contoh yang sudah dia pahami dalam kehidupan sosialnya. Kemudian pada pendapat Yoso tahun 2005 yaitu mempromosikan penggunaan modal budaya dari dalam dan kegigihan komunitas untuk pendampingan dan pembelajaran mandiri. Di sini dari budaya yang ada dapat membuat pembelajaran mandiri antar kelompok siswa, antar siswa dan siswa, kemudian sehingga dari modal budaya yang mendasar itu kita akan membentuk kelompok belajar yang homogen. Kemudian dari pendapat Richardson, Morgan, dan Wiener tahun 2012 yaitu mendukung literasi digital dan visual sebagai fondasi pembelajaran siswa dan motivasi belajar. Kebudayaan juga akan memberikan fondasi pembelajaran yang luar biasa sehingga menimbulkan motivasi belajar siswa untuk belajar lebih semangat lagi karena dia akan merasa bahwa kebudayaan itu sangat berharga dalam kaitannya dengan proses pembelajaran.
Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon masukan dari Bapak Prof. Kartono dan Bapak Dr. Mulyono atas presentasi saya yang saya sampaikan ini. Dan mungkin teman-teman jika ada yang ingin memberikan masukan, saya akan terima sebagai tindak lanjut atas kekurangan saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.